adil semuanya. Kedengeran Pak itu siapa yang masih itu bisa dulu Pak? Saya nggak tambah nggak benar. Suara Bu Imas jelas juga. Ya saya itu awal jelas dari sananya. Jelas, jelas suara Bu Imas jelas. Kayaknya tuh itu Pak ada signal kali di ruangan. Ya, atau mungkin ini dulu ya semua didengarkan dulu mana yang kira-kira nanti bisa verifikasi silakan. Yang kalau mungkin nanti ada verifikasi silakan berdiskusikan dengan para promotor ya. Gitu ya. Oke. Dan mungkin nanti kalau ada saya salah awal tolong diinformasikan terkait dengan bulan juga. Ya, kita kan berbicara itu tadi beberapa pasien mungkin selesai ada beberapa perusahaan tadi. Oh, Ada 5 Bu. ada banyak kali Bu. Ada 5. Maksud saya apakah perusahaan itu akan diambil sebagai unit analisisnya atau kita akan mengambil sampel dari industri pertahanan itu gitu. Apakah memang memungkinkan semua populasi dalam industri pertahanan itu akan diambil? Hanya beberapa yang mewakili. Nah pada saat ada ini maka kita akan memilih beberapa juga ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui yang memang supaya kita bisa melihat apakah perusahaan-perusahaan yang mewakili itu bisa mewakili secara keseluruhan dari populasi yang ada ya itu yang pertama. Jadi kaitan juga nanti kaitannya dengan fenomena masalah. Itu banyak sekali ini lebih khusus lagi ke memang industri pertahanan. Nah, kita melihat ada fenomena masalah di industri pertahanan, maka tentu karakteristiknya akan lebih spesifik dibandingkan dengan industri lain yang ada di BUMN tadi gitu. Misalkan ibu masalahnya adalah di BUMN secara keseluruhan, tapi kemudian kita menyusun langsung di pertahanannya tadi gitu ya. Dan di sisi pertahanan itu berarti kalau perusahaan maka yang mana yang mampu mewakili, karena kan karakteristik satunya memang cukup berbeda. Ini bahwa ketika kita masuk ke variabel-variabel yang diteliti, apakah memang variabel-variabel yang diteliti mewakili fenomena yang ada di perusahaan tadi gitu. Dan tentu kita kembali bahwa fenomena itu kan fakta itu selalu terkait dengan data. Data terkait dengan keempat variabel tadi harus ada yang menunjukkan bahwa di situ ada fenomena masalahnya gitu. Nah jadi silakan dilihat dengan data-data yang memang menunjukkan. Kemudian terkait dengan kerangka pemikiran ini saya perlihatkan kerangka pemikiran kepala di sana. Ini. Bisa disahkan Bu? Disahkan sedikit. Oke. Nah, kalau kita melihat paradigma penelitian di sini, maka sentral masalahnya itu ada tim OCB ya. Dalam induk bulan ini, total tim OCB Please, Bu Imas. kedengaran? Ya.
dengar Bu. Bisa ya. Bu Imas Bisa ya. Mana? Bu Imas nggak bisa dengar. Bu Imas bisa dengar sekarang? Iya. Ibu Itu dengar nggak ada. Ibu bisa terdengar Ibu suara saya Bu? Tekina mungkin ya, pakai Zoom terus pakai ini apa tethering sendiri deh. Ini pakai tethering Prof, soalnya yang di Ah. enggak Pakai Zoom gitu deh, jadi nggak ngandalin wifi di ruangan. sudah ketemu. Coba kalau Layarnya volumenya buka. volumenya doang bisa nggak? Sebentar. Dari. Kalau sekarang kan bisa Prof. Halo Prof. Atau mungkin supaya bisa coba agak lebih baik ininya mau supaya tidak menghalangi yang lain. Monggo Pak Yuda silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi komentar yang lain. Tadinya saya berharap bagian terakhir gitu ya, karena kalau ke bagian terakhir biasanya suka menyampaikan pernyataan tadi sudah banyak disampaikan oleh para penanya yang sebelumnya. Ya. Rotina, ya ini saya kira masih ada kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rawaldi dan baik Dr. Imas ya. Di topik itu bagian terakhir tertulis BUMN di Indonesia. Ya. Apakah nanti pada saat penelitian selesai, apakah akan menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini bisa digeneralisasi untuk seluruh BUMN? Apakah arahnya ke sana bahwa penelitian ini bisa digeneralisasi untuk seluruh BUMN karena melihat topik judulnya BUMN di Indonesia? Izin menjawab. Ya. Dan apakah bisa digeneralisir untuk seluruh BUMN di Indonesia? Semoga tidak keliru. Menurut saya bisa digeneralisir karena Defense ID ini salah satu holding atau cluster industri yang cukup besar dan punya peran strategis BUMN yang cukup kuat di BUMN di Indonesia. Walaupun memang mainnya terdiri dari 5 perusahaan. Iya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau teman ini berlaku untuk seluruh BUMN di Indonesia, saya kira pernyataan ini akan risiko mengalami kekeliruan metodologis. Risikonya kekeliruan metodologis karena kan karakteristik dari setiap industri di BUMN itu berbeda kan. Ada berapa industri di BUMN? Selain industri pertahanan, Ada beberapa holding lainnya. kan ada industri perbankan, himbara ya, ada industri perkebunan, PTPN, ada telekomunikasi, ada Telkom. Itu karakteristik industri itu berbeda. Kalau menyimak industri pertahanan sebagai salah satu industri di BUMN, itu kan sebuah industri yang memiliki ekosistem unik gitu. Ekosistem unik itu kenapa? Karena industri ini sangat bergantung pada APBN kan, betul nggak? Kemudian juga regulasinya juga ketat gitu, bahkan menyangkut rahasia negara gitu. Itu di antara karakteristiknya ya, kalau dilihat dari industrinya gitu. Selain bergantung pada APBN atau Kementerian Pertahanan di sini, kemudian tunduk pada regulasi rahasia negara misalnya, kemudian juga orientasinya kan bukan pada laba komersial, sebetulnya industri pertahanan ya, tapi lebih pada kedaulatan nasional seperti PT Pindad misalnya. Nah berbeda kan dengan industri sebut saja perbankan, industri telekomunikasi yang orientasi pada profit, pada
keuntungan yang sifatnya komersial. Nah, jadi saya kira itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan kalau temuan ini ya akan dibuat kesimpulan bisa digeneralisasi untuk seluruh Indonesia. Satu, pertama tentang karakteristik industrinya, yang kedua tentang karakteristik pegawai dan juga budaya kerja, ya, budaya kerja. Nah, ini tantangan buat saudara. Bukan berarti tidak bisa digeneralisasi penelitian ini, tetap masih bisa digeneralisasi. Tapi kapan itu hasil penelitian ini bisa digeneralisasi? Nah, itu tugasnya ya. Nah, hasil penelitian ini masih bisa digeneralisasi kalau ya itu bisa jawabannya. Tuh. Dan kalau di topik ditulis secara eksplisit pada BUMN di Indonesia, saya khawatir interpretasinya itu berlaku untuk semua BUMN, padahal yang diteliti secara spesifik hanya industri pertahanan. Ya. Ya, kalau secara teoritis bisa digeneralisasi ya. Seperti kepemimpinan etis misalnya bisa berlaku untuk di semua industri, semua budaya kerja misalnya. Kalau secara teoritis, itu tadi kapan ini bisa dijelaskan? Nah, itu perlu dijelaskan. Dan tadi Pak Dr. Awaludin menanyakan tentang mengapa keadilan tim ditempatkan lebih dulu dibandingkan keterikatan kerja, itu kan itu biasanya berurusan. Coba dijawab dengan argumentasi teoritis yang kuat. Tadi jawabannya pakai social learning theory ya. Kenapa tidak pakai social action theory? Kalau untuk social action theory ini menjadi bagian teori untuk yang menopang seluruh variabel penelitian, mulai dari variabel bebasnya keadilan kepemimpinan etis hingga privasi. Sedangkan social learning theory ini saya gunakan sebagai teori penghitung yang dapat menunjukkan atau memperkuat hubungan dari ethical leadership kepada tim melalui keadilan tim dan keterikatan tim. Karena dengan social learning theory ini, seperti yang sudah dijelaskan, disinilah anggota organisasi belajar atau mencontoh atau meniru apa yang ditunjukkan oleh perilaku leadernya. Sehingga ketika perilaku leadernya itu menunjukkan perilaku yang etis, selain etis juga kemudian mewujudkan keadilan, dan nanti akhirnya anggota tim ini atau tim ini akan terikat sehingga menghasilkan perilaku sukarela dalam tim. Ya, sebelum perilaku sukarela ini, dua variabel ini saja yang coba dieksplor berdasarkan konsep teoritis yang dianggap paling kuat untuk menjelaskan hal ini, antara keadilan tim dengan keterikatan kerja atau keterikatan pegawai ya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan atau menguji pengaruh dari keadilan tim ini langsung ke melalui engagement ke OCB, sehingga akhirnya dalam penelitian saya ini saya tempatkan keterikatan tim ini sebagai mediator tujuan. Ya, itu maksudnya teori apa yang bisa digunakan dan dianggap kuat untuk menjelaskan posisi antara keadilan tim dan keterikatan tim ini. Kalau menurut saya ya, yang lebih kuat itu adalah social action theory. Karena
karena social agent theory itu menjelaskan resiprositas, timbal balik. Kan kalau seorang merasa diperlakukan adil, ya, nah akan muncul perilaku untuk lebih terikat. Kan sederhananya betul sepakat. Social action theory digunakan sebagai grand theory, ya, untuk bisa memayungi semua variabel yang jadi model penelitian, kan gitu. Dengan menggunakan social action theory. Nah, nanti ada middle range theory-nya yang secara spesifik, misalnya untuk kepemimpinan etis itu dilihat dari perspektif teori apa? Keadilan organisasi. Bukan, social learning itu untuk kalau keadilan itu dari social justice, ya. Kalau keterikatan dari DDN. job demand resource, kan gitu ya, spesifik. Jadi harus dikuasai konsep-konsepnya untuk menjelaskan apa keterikatan pada. Nah, kalau ada pertanyaan atau kalau ditanyakan kenapa keadilan tim lebih dahulu dibandingkan keterikatan tim, kenapa tidak sebaliknya, atau bahkan kenapa tidak paralel gitu sebagai variabel mediasi, nah, itu harus dijelaskan di rangka pemikiran, ya. Kan mungkin saja posisinya paralel gitu antara keadilan tim dengan keterikatan kerja sebagai dampak dari kepemimpinan etis, ya. Nah, itu ya terkait dengan posisi antara keadilan tim dengan keterikatan, ya, persoalan yang kedua. Nah, berikutnya masih berkaitan dengan konsep di OCD itu disebutkan apa? Di operasional variabel itu tidak ada dimensi, ya. Unidimensional. Unidimensional maksudnya apa? Unidimensional ini maksudnya tidak dibagi ke dalam sub-sub dimensi, tapi Kenapa